kita akan mengobrolkan, memperbincangkan, membahas insya Allah tentang kemuliaan dan kehormatan mukmin. Kemuliaan dan kehormatan. Mana judulnya, tapi insya Allah padat yang akan kita bahas, walaupun ringkas, tapi insya Allah padat. Pertama-tama sebelum kita mulai, mari kita baca Al-Fatihah dengan niat agar apa yang kita lakukan di malam hari ini, pertemuan kita ini barokah dan pahala Allah berikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dari muslim wal muslimat, mukminin wal mukminat, khususnya orang tua kita, leluhur kita, guru-guru kita. Semoga semua beliau di alam barzah sana mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan limpahan pahala, dan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Dan kita semua mendapat ilmu yang berkah, mendapatkan pembukaan ilmu dari Allah Ta'ala, dan diberi kita rezeki yang berlimpah ruah dari segala arah, enggak pakai susah payah, enggak pakai masalah dunia, dan kelak kita wafat dengan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala man hibuna ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani rahimakumullah, antum berada mukmin, orang yang percaya sama Allah Ta'ala, orang yang percaya dengan utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang percaya dengan kitab-kitab Allah, orang yang percaya dengan rukun-rukun iman. Seseorang yang percaya kepada Allah tentunya nilainya berbeda dengan orang yang belum percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau ambil permisalan seperti ini. Ada orang begitu percaya dengan saya, ada orang yang nggak percaya dengan saya. Apakah hati saya ini sikapnya bisa sama? Nggak bisa. Saya akan memberikan nilai lebih kepada orang yang percaya dengan saya. Dia mau mempercayai saya. Maka saya akan berikan nilai yang lebih. Saya akan menghargainya, saya akan memuliakannya, saya akan menggunakan kemampuan saya untuk membantunya, saya akan melindunginya. Itulah hubungan kita dengan sama manusia ketika ada orang yang percaya dengan saya. Begitu pula antum. Kalau ada orang yang percaya dengan antum, maka antum semua juga akan menghargai orang tersebut. Nah, lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hambanya percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu ada orang Allah Ta'ala, nomor satu yang Allah berikan adalah dijamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga. Percaya sama Allah Ta'ala. Maka seburuk apapun mukmin, otomatis iman dengan Allah, ya iman dengan baginda Muhammad SAW, iman dengan para anbiya wal mursalin, rukun iman itu dia pegang. Siapa yang percaya dengan Allah Ta'ala, maka tidak mungkin dia kekal di neraka. Tidak mungkin dia kekal di neraka. Dia pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan untuk mukmin ini Allah Ta'ala beri sekian banyak jalan tidak disiksa. Jadi Allah menetapkan siapa berdosa, ya nanti akan mendapatkan hukuman, siapa berdosa akan disiksa. Tapi untuk yang percaya sama Allah Ta'ala, untuk yang iman sama Allah Ta'ala, Allah siapkan sekian banyak ya ampunan dari Allah Ta'ala. Di antaranya adalah doanya mukmin yang satu untuk mukmin yang lain tanpa pengetahuannya diijabahi oleh Allah Ta'ala. Ya, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doaul mukmin li akhih bil dhahril ghaib mustajab. Doa seorang mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, doanya di belakangnya, di belakang punggungnya tanpa dia tahu, maka mustajab, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sementara Allah buat sistem yang begitu indah. Setiap hari Jumat, laki-laki yang baligh beriman wajib menunaikan sholat Jumat. Kecuali yang mendapatkan rukhsah, ya, mendapatkan keringanan untuk tidak melakukannya. Seperti orang melakukan perjalanan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Atau orang yang lagi menjaga orang yang sakit, kalau ditinggalkan sakitnya tambah berat, atau memang dia kalau jaga
akan membuat yang sakit menjadi ringan sakitnya, semakin sembuh. Ada beberapa aturan dalam syariat. Intinya, salat Jumat itu Allah wajibkan untuk laki-laki. Kemudian Allah buat sistem. Salat Jumat rakaat untuk salatnya, ada 2 khutbahnya. Dan dalam 2 khutbah tersebut, Allah juga buat sistem harus, ya, dalam khutbah Jumat harus mintakan ampun untuk mukminin wal mukminat. Dalam khutbah Jumat harus mintakan ampun untuk mukminin wal mukminat. Sehingga kalau khotibnya itu tidak memintakan ampun untuk mukminin wal mukminat, semua orang yang percaya kepada Allah Ta'ala, laki-laki maupun perempuan, yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, maupun yang akan datang, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, nggak mintakan ampun seperti itu, maka khutbah Jumatnya nggak sah. Kalau khutbah Jumatnya nggak sah, maka sholat Jumatnya nggak sah. Jadinya harus sholat zuhur. Ya, sholat Jumatnya nggak sah. Subhanallah. Ya, betapa sayangnya Allah kepada hamba yang beriman, sehingga Allah buat sistem, ya, agar setiap mukmin ini kondisinya seperti apapun, ya, mendapatkan doa dari saudaranya, mendapatkan permohonan ampunan dari Allah Ta'ala dari saudaranya, dan Allah jamin kalau ada mukmin mendoakan mukmin yang lain tanpa sepengetahuannya, maka Allah mengabulkan doanya. Dari Jumat ke Jumat, ini Allah sudah membuat satu sistem yang sangat indah agar mukmin itu nggak punya dosa. Agar mukmin itu terampuni. Makanya kita nggak boleh prasangka buruk pada mukmin. Ya, nggak boleh prasangka buruk kepada orang yang beriman. Tugas kita tuh amar ma'ruf nahi mungkar, ya nahi mungkar, ngajak baik yang ngajak baik, ngingetin orang yang ngingetin orang, tapi nggak boleh punya prasangka buruk, ya, kepada orang yang kita ingatkan, nggak boleh. Kenapa? Karena siapa tahu dia termasuk orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala istighfarnya khotib-khotib Jumat. Ya, termasuk orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala berkat istighfarnya khotib-khotib Jumat. Belum lagi habis sholat, ya, kita dianjurkan untuk memintakan ampun untuk muslimin wal muslimat. Sistem yang Allah bangun. Nah, sehingga dikatakan mukmin masuk neraka itu sudah sosok mukmin yang terlampau buruk gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena perjalanan mau ke neraka ini kan panjang. Nggak ada orang ujuk-ujuk neraka. Kalau kata orang Jawa ujuk-ujuk ya. Serta-merta masuk neraka gitu kan. Nggak ada. Orang hidup ini ada dunia dulu. Setelah dunia ada barzah. Setelah barzah ada kebangkitan. Kebangkitan dibawa ke mahsyar. Mahsyar persidangan. Ya, persidangan baru perjalanan menuju jannah atau neraka. Dalam perjalanan menuju neraka itu masih ada perjalanan, belum sampai. Itu ada proses. Banyak kisah orang-orang yang udah diseret ke neraka oleh malaikat-malaikat, tiba-tiba di tengah jalan oleh Allah Ta'ala dibawa ke neraka. Itu yang udah diseret ke neraka. Belum lagi yang masih hidup. Yang masih hidup belum meninggal, udah diampuni oleh Allah Ta'ala. Berkat dia punya sedekah, berkat dia membantu orang, berkat dia menyenangkan orang tuanya, dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah meninggal dunia, dia punya dosa. Ya, orang dosa. Contoh orang tua yang punya dosa meninggal dunia. Kalau anaknya tuanya, maka doanya anak ini, istighfarnya anak ini bisa menyebabkan seluruh dosa orang tua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di alam kubur, ya. Di alam kubur, doa-doanya mukmin untuk yang meninggal dunia itu bisa mendatangkan ampunan untuk mukmin tersebut. Padahal barzah ini waktunya kita nggak ngerti. Sampai kiamat tiba. Jadi proses di alam barzah ini begitu lama, memberikan kesempatan untuk setiap mukmin yang berdosa agar bersih dosanya dihabiskan di alam barzah. Kalau emang mendapatkan hukuman, ya udah dihukum di alam barzah. Setelah itu dia nanti kebangkitan sudah dalam keadaan nggak punya dosa lagi. Nah, kemudian ada pula yang masih punya dosa, kemudian berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti dia akan dapat syafaatnya baginda Muhammad SAW. Kalau dapat syafaatnya Rasulullah SAW, ya selesai gitu. Jadi kalau kita bicara kehormatan mukmin, maka orang yang percaya sama Allah Ta'ala ini dibuat sistem oleh Allah sedemikian hebat, ya, agar mukmin itu keluar dari dunia nggak punya dosa. Agar mukmin itu nanti dia masuk surga. Allah buat sistem yang sangat indah. Nah, ini kabar gembira buat kita semua, agar kita sayang sama Allah Ta'ala. Allah sayang sama kita seperti itu kok. Masa kemudian kita nggak sayang sama Allah? Masa kita kemudian nggak mau mendekat sama Allah Ta'ala? Ya, kita jalan Allah itu
dalam tanda kutip berlari mendatangi kita. Jadi kita jalan mendatangi Allah, Allahnya berlari datangin kita. Ini kan suatu gambaran yang luar biasa. Jika dia berjalan mendatangiku, aku akan berlari mendatanginya. Ini gambaran yang luar biasa bagaimana Allah SWT itu selalu lebih menyambut hambanya gitu. Ketika hambanya mau bergerak dikit saja ke arah kebaikan, maka Allah akan mendatangkan kebaikan yang banyak kepadanya. Nah, ini kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan pada mukmin. Makanya menjadi mukmin adalah suatu kemuliaan, dan ketika kita melihat saudara mukmin, kita harus memuliakannya. Karena itu semua keburukan yang terkait mukmin, dosanya pasti besar. Nggak mungkin kecil. Membunuh seorang mukmin, dosanya. Membuka aib seorang mukmin, dosanya besar. Memperbincangkan keburukan seorang mukmin, dosanya besar. Semua yang terkait mukmin, ini kalau keburukan, dosanya besar. Kemudian kalau itu kebaikan, maka pahalanya unlimited. Siapa yang menolong mukmin yang terlilit hutang, bebaskan hutangnya, maka dia akan dapat pahala yang sangat luar biasa. Allah juga akan bebaskan dia dari dosa-dosanya. Siapa yang menutup aib seorang mukmin, Allah akan tutup aib-aibnya. Kalau kita menutup aib seorang mukmin, Allah langsung, aku juga akan tutup semua aibmu. Kan luar biasa itu pahalanya ini. Bagaimana kita mau tutup aib kita? Mau pakai teknologi apa kita tutup aib? Apalagi zaman sekarang yang semuanya serba open. Kita ini kan ditelanjangi oleh teknologi. Teknologi ini kan menelanjangi kita. Diri kita di mana berada. Bisa dilacak, bisa kelihatan. Kemudian digital kita, dari handphone kita, dari PC kita, dari laptop kita, bisa kelihatan semua. Dari teman-teman kita pun bisa kelihatan semua. Keburukan kita ini kalau nggak ditutup sama Allah Ta'ala, sangat mudah ya dibongkar. Kita mau minta dilindungi oleh siapa agar aib kita ini betul-betul ditutup. Dan Allah mengatakan siapa tutup aib seorang mukmin, maka aku akan tutup aibnya dunia akhirat. Pahalanya besar. Jadi berkaitan dengan mukmin, pahalanya besar. Nggak ada yang kecil. Nah, ini yang harus kita rasakan. Bahwasanya menjadi mukmin itu kemuliaan yang luar biasa, dan saudara kita mukmin itu mulia. Makanya jangan pernah mukmin seburuk apapun, sebejat apapun adalah mukmin. Dia percaya sama Allah Ta'ala. Jangan kemudian kita katakan, percuma kalau kamu seperti itu. Mukmin kok seperti itu. Nggak ada yang percuma. Mukmin sebejat apapun adalah orang yang percaya sama Allah. Bagaimana engkau katakan orang yang percaya sama Allah menjadi suatu yang rendah, suatu yang hina? Dikatakan dalam sebuah riwayat, mukmin yang di hatinya adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, maka cahaya hatinya mukmin yang paling bejat, ya, cahaya hatinya mukmin yang paling buruk, kalau dibuka, maka sinar matahari itu akan kalah dengan cahaya hati mukmin. Karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW ini cahayanya luar biasa. Maka orang yang sebaik apapun, kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, nggak bisa kita bandingkan dengan orang yang dadanya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah, ikhwani rahimakumullah, jangan pernah kita merendahkan seorang mukmin kondisinya seperti apapun. Tugas kita hanya amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan yang baik, mengingatkan yang baik, menegur ketika berbuat yang nggak baik, dan seterusnya. Tidak boleh merendahkan, menghina, menjelek-jelekkan, itu nggak boleh. Siapapun mukminnya, ya siapapun mukminnya. Ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita sangat sedih kalau kemudian di dunia maya, di medsos, ya terjadi ejek saling mengejek mukmin yang satu merendahkan mukmin yang lain. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terlibat masuk dalam wilayah yang semacam itu, karena itu wilayah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera tinggalkan. Kalau ada grup-grup yang begitu, singkiri grup yang seperti itu. Menyingkir kita. Tanpa kita mau merendahkan siapapun, tanpa kita mau mencela siapapun, kita nyingkir aja lah. Dah, saya nggak mau masuk di wilayah yang seperti itu. Ikhwani rahimakumullah. Saking mulianya mukmin, saya akan bacakan satu hadis qudsi. Ya, akan buat kita terperangah bagaimana Allah menempatkan mukmin. Ya, bagaimana Allah menempatkan seorang mukmin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya baginda Muhammad
Rasul utusan Allah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya kelak di hari kiamat Allah akan berkata. Ini hadis menarik. Kiamatnya belum datang, bumi belum hancur, Rasul udah ngasih informasi. Nanti Allah akan ngomong. Ya nanti Allah akan ngomong. Jangan dikira ini nggak ada. Ya nanti Allah akan ngomong. Di hari kebangkitan, di mahsyar, Allah akan bicara. Ya Allah akan ngomong. Nah, omongan-omongan Allah ini sama Rasul disampaikan semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW agar kita ambil nih dari ucapannya Allah untuk yang nanti. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Karena udah dikasih tahu. Ya, jangan sampai jadi orang yang rugi. Ya bena Adam. Wahai anak cucu Adam, kata Allah Ta'ala. Maridtu falam ta'udni. Aku pernah jatuh sakit. Maridtu falam ta'udni. Tapi kamu tidak pernah jenguk aku. Maha suci Allah dari sakit. Tidak mungkin Allah sakit. Ya. Maha suci Allah dari sakit. Tapi hadits qudsi ini Allah mengatakan, aku sakit, tapi kamu nggak pernah jenguk aku. Aku sakit, tapi kamu nggak pernah. Qala, maka saat itulah umat manusia berkata, Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku bisa menjenguk engkau, sementara engkau ini adalah Tuhannya alam semesta. Gak mungkin Allah sakit. Kata Allah Ta'ala, gak ngerti. So, bahwasanya hambaku yang bernama Fulan, dia sedang sakit. Dia sedang sakit. Seandainya engkau menjenguknya, hambaku namanya Fulan sedang sakit dan kamu tidak menjenguknya. Hambaku yang bernama Fulan sedang sakit dan engkau tidak menjenguknya. Ama alimta, apakah engkau tidak mengetahui? Seandainya engkau menjenguknya, maka engkau akan dapati aku di sisinya. Masya Allah. Jadi, Allah tempatkan mukmin yang sakit itu, Allah juga seperti Allah sakit. Gak ada jarak antara Maha Suci Allah disamakan dengan makhluk, gak mungkin gitu. Tapi Allah mau nunjukkan kedekatannya loh. Dia adalah aku. Dia adalah aku. Begitulah kalau orang cinta kan begitu nih. Bagaimana Allah Maha Cinta kepada hambanya. Dia hambaku, dia adalah aku. Dia sakit, aku sakit. Kenapa engkau nggak jenguk dia? Kalau engkau jenguk dia, ada aku di sana. Makanya kalau kita mau dapat ampunan Allah, mau dapat rahmat Allah, mau dapat kasih sayangnya Allah, maka menjenguk orang yang lagi sakit itu, di situ ada Allah Ta'ala. Ya Allah, rahmat Allah. Ya, penaikan derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, Ya ibna Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Wahai anak cucu Adam, aku minta makan kepadamu, tapi engkau enggak pernah kasih aku makan. Tapi engkau enggak pernah kasih aku makan. Qala ya Rabbi, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Maka hamba menjawab, Ya Allah, bagaimana aku bisa berimu makan sementara engkau Tuhannya alam semesta? Bagaimana aku bisa berimu makan sementara engkau Tuhannya alam semesta? Maka saat itulah Allah menjawab, Ama alimta annahu istat'amaka abdi fulan imhu. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika indi. Masya Allah. Kata Allah Ta'ala, apakah kamu nggak ngerti? Ada hambaku yang bernama Fulan, dia minta makan sama kamu. Tapi kamu tidak kasih dia makanan. Apa kamu nggak paham? Seandainya kamu beri dia makanan, lawajadta dzalika indi. Maka makanan itu nanti di sisiku. Masya Allah. Jadi Allah menempatkan hambanya yang lapar, hambanya yang sakit. Itu, ya dia adalah aku gitu loh. Nah kita bisa nggak ini punya melihat mukmin adalah dia adalah miliknya Allah gitu. Jadi kalau dia sakit, kita dekatin, Allahnya senang. Kalau dia sakit, kita muliakan, kita bantu, Allahnya senang. Kalau yang lapar, kita beri makan, Allahnya senang. Kalau kita nggak peduli sama yang sakit, nggak peduli sama yang lapar, Allahnya marah. Allahnya marah. Ini nggak ada kalimat loh ya. Kalimat yang soleh, nggak ada.
Yang sakit, mukmin sakit. Mau soleh, mau nggak soleh, dia mukmin. Kalau sakit, jenguk. Mau soleh, nggak soleh, kalau dia mukmin lapar, beri makan gitu. Ya beri makan. Jangan sampai dia mati karena kelaparan. Kalau dia sakit, obatin. Jangan biarkan dia mati gitu. Karena dia sakit. Naudzubillah min dzalik. Jangan kita berpikir, ya udahlah biar mampus sekalian, orangnya bejat gitu. Kita berpikirnya bagaimana kita selamatkan saudara kita ini agar nyawanya terselamatkan, agar dia bisa berubah kalau memang dia punya akhlak yang belum baik, agar dia bisa punya kesempatan untuk amal soleh yang lebih banyak, agar dia bisa mendekat kepada Allah Ta'ala. Kan seharusnya kita berpikirnya demikian. Saya lanjutkan. Ya ibna Adam, istaqaituka falam taskini, qala ya Rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Qala istasqaka abdi fulanun falam taskihi, ama innaka law saqaitahu wajadta dzalika indi. Masya Allah. Kata Allah Ta'ala, wahai anak cucu Adam, aku nih haus, minta minum, tapi kamu gak ngasih saya. Maka saat itu dijawab, ya Allah, gimana aku bisa memberimu minum sementara engkau Tuhannya alam semesta? Maka Allah berkata, ada hambaku yang kehausan, butuh minum. Dia minta minum, tapi nggak kamu kasih. Seandainya engkau beri dia minum, maka engkau akan dapatkan hasil dari pemberian minummu itu nanti akan kau dapatkan di sisiku. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini contoh ya, contoh bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan mukmin. Kalau bahasa ringkas saya, dia adalah aku. Dia adalah aku. Begini loh ya, kok jangankan mukmin, makhluk Allah siapapun itu, kita harus bisa melihat ini ciptaannya Allah. Ini miliknya Allah. Maaf, saya mau ambil gambaran yang sangat mudah. Ini handphone nih. Ini handphone milik saya. Milik saya. Nah, kalau kemudian ada orang yang menghancurkan handphone ini, kira-kira saya sedih nggak gitu? Ini handphone milik saya. Kalau ada orang kemudian nggak menghargai handphone ini, membantingnya, merusaknya, saya bisa marah gitu. Saya bisa marah. Tapi kalau handphone ini saya jaga, handphone ini milik saya, ada orang yang menjaganya, tergeletak di bawah, ada orang yang meletakkannya di meja, ada orang kemudian lihat ini kok kotor, dibersihkan, maka saya akan senang. Nah ini al-khalq iyalullah. Kata Nabi SAW, al-khalqu iyalullah. Miliknya Allah, miliknya Allah. Fahabum ila, dan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang paling memberikan manfaat untuk keluarganya Allah tersebut. Untuk makhluk-makhluknya Allah. Jadi kita nggak boleh lihat makhluknya Allah itu dengan pandangan, nggak boleh, ini miliknya Allah, saya akan muliakan dia. Nah kalau untuk yang miliknya Allah, mukmin nggak mukmin aja kita suruh menempatkannya seperti itu, ini miliknya Allah. Lantas bagaimana dengan miliknya Allah yang percaya dengan Allah Ta'ala? Dia adalah aku. Artinya apa? Kalau kamu sakitin dia, kamu sakitin aku. Kamu meremehkan dia, kamu berarti meremehkan aku. Kamu mencela dia, oh awas, kamu berhubungan dengan aku. Aku akan marah sama kamu. Nggak boleh dibuka aibnya, nggak boleh dicela, nggak boleh dihina. Makanya ketika saya baca hadis tentang ghibah, kaget saya. Kok begitu keras ya ancamannya Allah buat orang yang ghibah? Menggunjing orang lain, memperbincangkan keburukan orang lain. Artinya ghibah. Nah kalau orangnya nggak berbuat buruk, kemudian kita ngomongin buruknya dia sementara dia nggak melakukan, itu namanya fitnah, lebih besar lagi. Naudzubillah min dzalik. Ghibah itu dalam hadits al-ghibah asyad minaz zina, atau kama qala sallallahu. Ghibah itu dosanya lebih besar daripada zina. Benar-benar lebih besar dari zina. Walaupun orang yang ghibah nggak dihukum rajam. Yang zina kalau dia udah menikah dihukum rajam. Walaupun besar secara zahir, tapi secara batinnya sanksinya ghibah lebih besar. Sanksinya menggunjing lebih besar. Kenapa? Karena orang yang menggunjing itu dia lagi ngomongin keburukannya mukmin. Allah nggak suka gitu. Allah nggak suka kalau hambanya diperbincangkan keburukannya. Allah nggak mau.
Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat, Allah yang maha bisa. Hambanya, ngapain kamu bongkar? Emang kamu lebih hebat dari Tuhan? Siapa kamu? Apa hakmu? Marah Allah Ta'ala. Allah marah. Makanya dikasih dosa yang besar hukumannya. Merusak kehormatan seorang mukmin lebih berat daripada zina. Na'udzubillah min dzalik. Ini kemuliaan mukmin. Nah, ikhwani rahimakumullah, karena itu kita harus hati-hati terhadap mukmin. Ini hati-hati, jangan main-main. Mukmin biasa aja kita nggak boleh main-main, apalagi mukmin yang betul-betul mukmin. Apalagi mukmin yang ahli sujud. Apalagi mukmin yang ahli zikir. Apalagi mukmin yang ahli ilmu. Apalagi mukmin yang betul-betul dia takut sama Allah Ta'ala. Kita ngeri deh. Nggak mau ikut-ikut saya. Saya mau selamat dari urusan dengan mukmin. Saya pokoknya mau jaga diri saya, nggak mau saya mencela mukmin, nggak mau saya menghina mukmin, nggak mau saya merendahkan mukmin. Saya menjaga itu, pengennya bisa selamat. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. La haula wa la quwata illa billah. Karena setan tuh kalau mau menghancurkan manusia ya paling gampang itu dikasih dosa besar yang dia nggak sadar. Karena itu harus ditaruh di hati. Mukmin adalah orang yang percaya sama Allah. Saya harus hargai. Dia udah percaya sama Allah. Mau percaya kok sama Allah kok. Yang lain nggak mau percaya, dia mau percaya sama Allah kok. Yang lain nggak percaya sama Nabi SAW, dia mau percaya kok kepada Nabi Muhammad SAW. Masa kamu nggak bisa hargain? Aneh kita ini. Ini orang percaya loh sama Allah. Ini orang percaya sama Rasulullah. Kamu nggak bisa hargain dia. Sementara yang lain kamu hargain, kan aneh. Meskipun kita nggak boleh menghina siapapun. Nggak ada ajaran menghina, nggak ada. Tapi terhadap yang percaya sama Allah ya kita harus hargai toh. Gitu loh maksudnya. Nah, kita nggak boleh mengambil hartanya, nggak boleh melukai kehormatannya, nggak boleh mencederai tubuhnya. Ya, sangat dijaga mukmin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita amalkan betul, damai negeri ini. Negeri ini damai. Lihat siapapun kita baik. Yang nggak percaya sama Allah, yang belum percaya sama Allah kita juga hargain. Yang percaya sama Allah kita lebih hargain. Itu kan bagus, indah sekali. Jadinya nikmat, ketemu siapapun senyum. Ya, ketemu siapapun senyum, asyik. Gitu. Ini kalau bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, di rumah kita, lihat mukmin yang di rumah, mukmin di luar rumah, maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa, insya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Sampai-sampai dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang nggak mau terima kasih sama orang yang sudah berbuat baik kepadanya, dia nggak terima kasih sama Allah. Perbandingannya, siapa yang nggak mau terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, dia nggak terima kasih sama Allah, dia nggak syukur sama Allah. Kalau bahasanya kita jadikan bahasa Indonesia yang bebas gitu ya. Sehebat apapun kamu ngucapin kalimat syukur, sehebat apapun kamu ibadah untuk syukur, tapi kalau kamu melupakan jasa orang-orang yang berbuat baik kepadamu, kamu nggak mau terima kasih pada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, Allah nggak butuh sama syukurmu, ditolak itu syukurmu. Hargain dulu tuh hambaku, itu hambaku. Kamu bilang terima kasih dulu sama dia. Tunjukkan apresiasimu kepadanya, penghargaanmu kepadanya, tunjukkan. Aku baru terima syukurmu. Luar biasa. Ini Allahnya disembah loh, Allahnya disembah, Allahnya diberi, Allahnya dizikirin. Ya Allahnya dikejar, sama Allah ditolak. Kalau kamu nggak terima kasih sama dia yang berbuat baik kepadamu, aku nggak akan terima syukurmu. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa nggak terima kasih pada manusia yang berbuat baik kepadanya, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Nah. Nah, itu yang saya rasa cukup ya. Kalau dilanjutkan panjang nanti ini, insyaallah. Nah, walaupun singkat sekitar 30 menit saya bicara, tapi ini dalam sebetulnya.
Mudah-mudahan kita diberi pemahaman. Betapa mulianya menjadi mukmin, orang yang percaya sama Allah Ta'ala. Nah, lantas bagaimana sikap kita kepada orang yang belum percaya sama Allah Ta'ala, belum percaya dengan baginda Muhammad SAW? Hargai, miliknya Allah itu. Ya, siapapun makhluk ini miliknya Allah, hargain. La ikraha fiddin, jangan pernah maksa-maksa orang, jangan pernah mencela orang, jangan pernah menghina orang. Nggak ada ajaran menghina, mencela, memaksa, itu nggak ada. Ketika ilal balagh, tugasmu nyampain. Sampaikan saja dengan cara yang baik, cara yang santun. Ya, nggak usah maksa-maksa orang, jangan merendahkan orang, jangan menghina orang, jangan mencela orang. Indah sekali itu ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita ini hidup disuruh menghargai semua orang, suruh mengembalikannya semua ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan wilayahmu maksa-maksa orang. Iman yang ngasih ya Allah, hidayah yang ngasih Allah. Emang kamu bisa? Nggak bisa. Tugasmu nyampein. Udah, jangan sok pinter, jangan sok tahu. Jangan sok kamu ini yang sepertinya surga neraka di tanganmu. Enggak. Miliknya Allah semua. Hanya Allah yang bisa. Tugasmu adalah menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Termasuk kita dilarang mencela orang, dilarang menghina orang, dilarang merendahkan orang. Lalu bagaimana kita bisa mengajak kepada kebaikan? Kalau bahasa saya mau naik tapi dengan nginjak ranjau, kira-kira bisa naik enggak itu? Nginjak ranjau, ya hancur. Jangan naik nginjak ranjau, enggak bisa. Kita naik dengan mencela orang, naik dengan menghina orang, naik dengan merendahkan orang, itu bukan naik itu. Mau ngajak kebaikan tapi yang digunakan mulutnya menghina, merendahkan. Masya Allah, itu bukan mengajak kebaikan. Itu dia lagi mempertontonkan keburukan. Mempertontonkan keburukan. Dan itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran Rasulullah SAW, beliau sangat menghargai mukmin dan yang belum beriman ditempatkan sebagai makhluk Allah yang punya hak. Ya, makhluk Allah yang punya hak. Coba lihat nih, tentang kehidupan bertetangga. Saya ambil contoh. Seorang mukmin punya tetangga non mukmin. Seorang mukmin punya tetangga non mukmin. Bagaimana sikapnya? Berikan hak tetangga. Itu ajaran Nabi. Kalau kita punya makanan, suruh ngasih tetangga kita loh. Kalau dia mencium aroma dari masakan kita, suruh nganterin loh. Kamu nggak boleh lihat-lihat dia mukmin nggak mukmin loh. Ini tetanggamu loh. Tetanggamu. Seperti itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu kan luar biasa. Sangat indah gitu. Nggak apa namanya, seperti sekarang nih kadang kita mengkotak-kotakkan. Jangankan kok dengan apa namanya, yang mohon maaf ya, dengan yang berbeda keimanan. Oh, dengan yang seiman aja kita kotak-kotakkan ke, oh ini muslim cap apa ya nih muslimnya nih ya. Oh ini muslim aliran ini. Oh ini muslim aliran ini. Oh muslim aliran ini. Oh dia alirannya ini. Oh dia golongannya ini. Masya Allah. Jadi kalau dengan yang segolongan kita assalamualaikum semangat. Begitu beda golongan, naudzubillah min dzalik. Siapa dia? Apa alirannya? Ini sebetulnya ini kita cari Allah, cari ridha Allah, atau apa ya? Wallahu alam, hawa nafsu atau syaitan yang ngumpul yang kita turutin. Ya, perkara kita punya keyakinan, pegang keyakinan kita. Jangan pernah merendahkan orang lain. Kalau kamu punya kebenaran, sampaikan kebenaranmu dengan orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Itu prinsip yang harus kita pegang dalam hati ini, dalam dada. Nah, ikhwani rahimakumullah, jazakumullah khairan.